Halo teman-teman, aku Fatia Hamasa, biasa dipanggil Fatia. Saat ini aku kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia semester 6. Aku kenal Latis pertama kali dari teman aku. Jadi teman aku sebelumnya sudah menjadi pengajar di Latis privat. Nah, lalu aku bertanya, ngajar di mana dan seterusnya. Ternyata dari penjelasan dia, aku menemukan kalau instansi ini tuh menarik. Jadinya aku tertarik juga untuk mendaftar di Latis privat. Aku pertama kali daftar ke Latis itu tahun 2019. Saat itu aku ikut rekrutmen secara offline, jadi aku datang ke kantornya dan bertemu dengan salah satu HRD di sana. Aku diberikan beberapa soal untuk mengerjakan materi yang mau aku ajarkan. Setelah itu dicek berapa jumlah jawaban yang benar, berapa jumlah jawaban yang salah. Nah, setelah itu aku diminta untuk simulasi mengajar. Jadi bagaimana sih cara aku mengajar ketika bertemu dengan siswa. Secara umum sih aku merasa senang dan beruntung gitu ya Kak, ketemu sama lembaga Latis privat ini. Kenapa? Karena menurut aku banyak banget kesempatan dan tantangan di Latis privat ini. Yang pertama, sistemnya jelas di sini. Jadi aku merasa sangat diuntungkan sebagai tutor. Jelasnya itu seperti apa, jadi banyak gitu mekanisme mengajarnya gimana, penggajiannya gimana, lalu kalau misalkan siswa cancel gimana. Jadi nggak hanya berfokus di siswa, tapi juga mementingkan kesejahteraan tutornya gitu Kak. Iya, jadi awalnya sebelum mulai mengajar gitu ya, aku berpikir kalau mengajar itu ya hanya sebatas konten aja gitu. Misalkan belajar tentang aljabar, ya udah belajar gimana caranya mencari nilai X dan Y, hanya sebatas itu. Tapi setelah aku mengajar, aku learning by doing gitu ya, merasa kalau oh ternyata mengajar itu nggak sesempit itu loh, ternyata mengajar itu kita nggak cuma fokus ke kontennya, tapi juga lebih dari itu. Nah, uh, penting banget kan ya ketika kita mulai mengajar itu kita membangun rapport yang baik bagi murid. Salah satunya kita mengenal secara umum keluarganya. Misalkan ayah kamu kerjanya apa, ibu kamu gimana. Nanti dari materi yang kita ajarkan itu bisa kita kaitkan dengan kehidupan sehari-harinya. Contoh, ayah kamu kan kerjanya kayak gini, ayah kamu butuh banget loh kemampuan kayak gini gitu Kak. Yang pertama, kita harus berfokus kepada muridnya gitu Kak. Jangan berfokus hanya ya udah yang penting aku udah menyampaikan materi, kata muridnya paham, berarti tugasku selesai. Tapi kita juga bertanggung jawab memastikan apakah benar muridnya itu paham dan ngecek lagi apa sih yang murid ini pahami gitu. Jadi ketika di akhir sesi kita juga harus bertanya nih, apa sih yang kita pelajari hari ini gitu. Yang pertama, pasti membina raport dulu kan, kayak nanya gimana kabarnya dan sebagainya, kayak ada kejadian apa nih di sekolah. Biasanya ketika awal les pasti murid masih males-malesan, capek karena habis sekolah gitu kan. Tapi ketika udah mulai ngobrol, dia udah mulai tuh cerita kemana aja. Nah, ketika udah melek gitu lah siswanya, barulah kita mulai, oh ya hari ini kita belajar ini ya gitu. Nah, setelah itu baru saya jelaskan lagi, kenapa sih kita harus belajar ini? Implikasi ke kehidupan nyatanya apa? Contohnya kayak IPA. Coba kamu bayangkan kalau begini-begini, kira-kira gimana ya? Dan perbanyak diskusi, jadi nggak hanya satu arah ke siswa, tapi dua arah. Berikan kesempatan siswa itu mengemukakan pendapatnya. Pun kalau misalkan ternyata pendapat siswa itu keliru atau mengandung kesalahan berpikir, kita lah yang bertugas untuk meluruskan. Tapi jangan sampai kita menunjukkan sikap judgmental ke siswa. Kalau menurut aku ya dari skala 0 sampai 100, 90 Latis, karena menurut aku udah bagus banget, sistemnya jelas dan kakak-kakak HRD-nya juga ramah gitu ya. Selalu ada ketika tutor mengalami kendala, fast respon gitu, jadi nggak merasa ditinggal sendiri. Satu kata buat Latis, bermanfaat.